kecewa kita Pak. Mana Bapak? Masa kampanye dibilang Pak Prabowo datang, tahu-taunya tidak datang. Kami minta waktunya cuma 5 menit loh Pak. Ya ampun Pak. Nggak datang ya Bu, kecewa nggak Bu? Aduh sedih ya Bu. Lebih kesedih sih. Kecewa. Tuh kan, Pak Wowo kamu di mana Pak Wowo? Tuh, marah-marah, kecewa kan? Sama Rina kamu. Kecewa ya guys, ya kita Bu. Kecewa banget, kecewa ya Bu. Nggak ada Pak Wowo gimana Bu? Yang penting menang, menang-menang. Yang jawab salam ini sehat selalu. Rezeki lancar. Bangsa kami. Pak, kenapa kamu nggak Benar-benar datang dapat Pak? terlaksana dengan baik. Aku kecewa loh Dan itu Pak. Ya, ampun segala aku sudah kekurangan tidak dan turun kesalahan kerja kami. Pak. Semoga apa Ya. yang kami lakukan Pak. tercapai. Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, ini menarik ya, pendukung Prabowo ya, si Gemoy di situ begitu kan, tidak hadir di Samarinda. Banyak ya pendukung mereka kecewa katanya ya. Saya kecewa kepada Pak Prabowo. Kenapa Pak Prabowo tidak hadir ya? Kenapa Pak Prabowo tidak datang? Kemana Prabowo? Prabowo katanya. Jadi artinya apa? Inilah kekecewaan mereka. Bukan tidak mungkin hal-hal sepele ini akan beralih dukungan di situ begitu kan ya. Sudah berpanas-panasan mereka, sudah datang mereka, sudah membuat pamflet dan sebagainya begitu kan. Pada ujung-ujungnya mereka mengatakan kemana Prabowo ya. Benar-benar kecewa. Saya benar-benar kecewa kepada Prabowo ya. Pendukungnya saja sudah seperti ini, belum menjadi presiden saja sudah seperti ini, apalagi menjadi presiden. Ini kan begitu logika kita begitu kan. Ya Prabowo. Ini kan tidak hadir di situ. Kenapa tidak hadir begitu kan? Ini yang mesti kita lihat ya. Apakah Prabowo tidak hadir karena berhalangan atau apa? Tapi yang jelas masyarakat bisa memahami ya. Kenapa? Karena situasi politik semacam ini begitu kan ya. Di dunia ini ya kita lihat saja, mungkin ya stamina dari Prabowo ya tidak harus kemana-mana begitu. Ya ini kekecewaan ya diungkapkan oleh pendukung Prabowo selama ini. Sudah jelas-jelas mereka datang, sudah memakai kaos ya, 2 kaos di situ, bahkan ya diletakkan di kepala mereka begitu kan. Jadi sampai hari ini kekecewaan mereka sampai memuncak di situ begitu kan. Kemana sih Prabowo? Kemana? Ayo keluar. Sedih deh katanya begitu kan. Akibatnya apa? Banyak sekali yang mengatakan bahwa kenapa acara-acara Prabowo banyak yang kemudian tidak datang. Di Aceh kemarin juga batal katanya begitu kan ya. Jadi kalau sudah batal sana sini masyarakat kan kecewa. Usut punya usut kalau kita lihat dari beberapa yang saya amati begitu kan ya. Kenapa mereka Prabowo tidak hadir di situ? Mungkin ya satu sisi alasannya apakah mereka berhalangan atau apa begitu. Maka yang jelas mundur saja sebagai Menhan di situ, biar fokus ya dari pencapresan di situ begitu kan. Biar kampanye sana sini leluasa mereka. Ya kalau tidak ingin menang ya silahkan mereka begitu. Selama Pak Prabowo masih fokus ke Menhan ini dan itu semuanya serba dilakukan, saya kira simpati orang ya tidak akan pernah memilih mereka begitu kan. Itu kesalahan fatal. 2019 jangan terulang kembali. Kan begitu logikanya begitu ya. Jadi sudah kelihatan mereka begitu kan, sudah berpanas-panasan, sudah antri begitu kan ya, tapi pada kenyataannya mereka ya tidak hadir. Ini gimana coba bayangkan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen ya. Ini agak sangat menarik begitu kan kalau kita berbicara terkait dengan komentar-komentar dari netizen ya. Ini salah satunya dari komentar Pak Prabowo di Manado Bu katanya. Kenapa ya Bu? Ya, kenapa ya Pak Prabowo nggak datang di Kalimantan, Samarinda, Balikpapan? Ada apa? Jangan-jangan pilihannya mungkin hanya sedikit atau apa begitu kan? Ya, jadwal Prabowo di Manado kampanye hari ini mobilnya tidak bisa bergerak ya dari pagi. Ini komentar-komentar netizen ya. Bapak Prabowo di Manado Bu, dan disitulah full orang di jalan sampai sekarang makanya lambat ke sana Bu.
Seorang Prabowo kok ya ini kan logikanya sederhana sekali begitu kan. Masa seorang kampanye tidak bisa jalan, lambat mobilnya ini dan mobil itu. Bukankah ada pengamanan di situ begitu kan ya? Ya, inilah pendukung-pendukung Prabowo. Bahkan ya itu kampanye Gerindra aja Bu yang khusus Samarinda. Memang nggak ada capresnya katanya begitu kan. Tapi kan setidaknya mereka menginginkan seorang Prabowo begitu kan ya. Ya Prabowo harus hadir dan sebagainya begitu. Justru kalau acara-acara seperti ini ya melihat dengan nuansa-nuansa seperti ini kita lihat saja masyarakat banyak yang kecewa di situ begitu. Kekecewaan mereka semakin memuncak begitu kan. Jadi akibatnya apa? Akibatnya ya mungkin banyak yang kemudian satu sisi tidak ingin memilih dia dan sebagainya begitu kan. Kalau acara-acara besar ya kalau sudah didatangkan dengan masyarakat seperti ini seharusnya kan Prabowo datang walaupun sedikit begitu kan. Setidaknya perwakilan dari Gibran. Ya. Ini oke lah tidak menjadi masalah. Inilah bagian dari demokrasi begitu kan ya. Banyak kekecewaan mereka begitu. Sudah berdesak-desakan, suka memakai kaos, bahkan kaosnya ada yang dapat 3, ada yang dapat 2. Jangan-jangan mereka yang datang ya itu aja mereka begitu. Jadi sampai hari ini kalau hanya memperkenalkan Prabowo sana sini saya kira agak jauh mereka begitu ya. Ya setidaknya mereka menghormati begitu. Orang banyak berspekulasi. Belum menjadi presiden saja sudah tidak mau ke Samarinda. Ini kecapean Bu ya habis debat tadi malam. Biar jaga kesehatan dulu bapak kita. Di Aceh kemarin juga nggak datang Bu katanya. Ini komentar-komentar dari netizen. Kan sudah dibayar Bu. Yang penting kan dapat duit, kaos dan makanan gratis. Ini gimana kalau logika netizen ini begitu kan ya. Banyak yang mengatakan seperti itu. Jangan kecewa Bu suatu saat ketemu Pak Prabowo yang nggak tahu ketemu di mana begitu kan ya. Itulah dari pendukung-pendukung Prabowo sendiri yang mengatakan seperti itu begitu kan ya. Tapi yang jelas ya bagi kami ya sebagai negara demokrasi begitu kan. Ada yang mengatakan begini ya. Yang penting dapat duitnya Bu. Tapi kan kalau sudah cinta kepada siapapun kan bisa begitu kan ya. Dalam artian bahwa tidak bisa ditukar dengan adanya apapun begitu. Tapi sayang kenapa ibu ini dapat 2 kaos begitu kan ya. Bukankah 1 orang 1 kaos. Ada yang dapat 3 dan sebagainya. Apakah ini kelebihan atau apa begitu kan ya. Jadi sampai hari ini masih banyak muncul spekulasi di situ. Kekecewaan dari pendukung-pendukung Prabowo ya karena tidak hadir seorang Prabowo di situ. Jadi jelas ya jelas. Jadi akibatnya kemarin debat sudah isinya daging semua mungkin ya sudah diberi kesempatan sebagai seorang Prabowo. Jadi saya kira inilah demokrasi kita begitu. Saya yakin ya dan saya yakinnya bahwa hal-hal yang kecil itu justru memperburuk suasana. Jadi kenapa Anies Baswedan itu diurut semua begitu kan ya. Acara-acara Anies Baswedan di situ begitu kan diurut ya harus didatangkan oleh Anies Baswedan. Satu sisi begitu kan. Karena apa? Karena mereka begitu menginginkan juga bagaimana calon presiden kita. Masa harus tiba-tiba tiba-tiba tahu hanya gambarnya doang begitu kan. Setidaknya kan berhadapan langsung dengan mereka begitu. Jadi masyarakat hari ini kita lihat saja di lapangan seperti desak Anies Baswedan, seperti Pak Ganjar, mereka turun ke lapangan, tidak pernah memberikan kekecewaan kepada pendukung-pendukung mereka. Tapi yang jelas, inilah politik kita ya. Serah-serah mau pilih si A, si B dan si C terserah begitu. Tapi akibat kekecewaan mereka justru punya dampak luar biasa ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.